Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Shawi dengan tema yaitu Isra Mi'raj, tafsir surat Al-Isra ayat 1 pada kitab Tafsir Shawi yaitu juz 2 Shahifah atau halaman 414 dengan tema yaitu kisah-kisah Isra Mi'raj dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra'i ay hadhihi suratul Isra'i makiyatun mi'atun wa asyru ayatin au ikhda asrata ayatan. Surat Isra adalah surat yang termasuk kategori surat makiyah. Jumlah ayatnya adalah 110 ayat atau 11 ayat atau 111 ayat dengan beberapa penjelasan keterangan sebagai berikut ini menyangkut kisah Isra Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Maha suci Allah artinya adalah Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda ayat kami. Sesungguhnya dia adalah Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi ay usabbihu maca tasbih sapa ingsun subhanalladzi kelawan bersih zat asra kang ngisraake sapa ladzi bi abdihi kelawan hambane ladzi Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alailan ing dalem wektu dalu. Nasbun iku diwaca nasab ala dzarfi ngatasi dzaraf. Wal isra utawa isra utawa lafal isra iku sairul laili iku melakone ing dalam waktu dalu. Wa faidatu dzikrihi utawa faidah nutur lailan iku al isyaratu iku isyarat bitangkirihi kelawan samare isra ila taqlili muddati maring kedhie mangsane isra. Minal masjidil harami awet saking masjidil haram ay makata tegese kota Mekah ilal masjidil aqsa tumeka masjidil aqsa ay baitul muqaddasi tegese baitul maqdis libutihi karana atwai baitul maqdis minhu saking masjidil haram alladzi barakna kang berkahi sapa ingsun khaulahu ing dalem kiwa tengene khaulahu ing dalam kiwatane Masjidil Aqsa khaulahu ing dalam kiwatane Masjidil Aqsa bisimari kelan pira-pira wawan wal anhari lan pira-pira bengawan linuriya supaya merohake sapa ingsun hu ing Nabi Muhammad min ayatina saking sebagian saking pira-pira ayat ingsun ai ajaibi kudratina tegese pira-pira gumunane kekuasaan ingsun. Innahu satumne Gusti Allah wa ya Allah iku as-sami'u iku zat kang
banget midhangetaken al basiru tur dat kang banget ningali. Ai al alimu tegese artinya adalah saya membaca tasbih atau Maha suci Allah yang telah mengisukan hambanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari, di mana di situ pada Al-Quran disebutkan adalah lailan, yaitu lafal yang dinasabkan karena dhorof. Lafal Isra adalah maksudnya adalah perjalanan pada malam hari. Kemudian pada ayat tersebut disebutkan lafal lailan menunjukkan isyarat bahwasanya Isra itu adalah dengan samarnya Isra sampai masa yang sangat terbatas atau sangat sedikit. Karena perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perjalanan yang memang masanya atau waktunya itu sangat sedikit. Perjalanan Isra pada malam hari dari Masjidil Haram yaitu kota Makkah sampai Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, di mana jarak perjalanan antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram itu adalah sangat jauh. Yang kami berkahkan yaitu sekitarnya dengan buah-buah dan dengan buah-buahan dan sungai-sungai untuk kami perlihatkan kepadanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu tanda ayat-ayat kami atau tanda kebesar kami, yaitu hal yang menjadi heran dari kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian pada kitab di sini, pada kitab Tafsir Shawi disebutkan bahwasanya minal Masjidil Haram min libtida'il ghayah, yaitu perjalanan Nabi Muhammad diawali dari Masjidil Haram. Kemudian di situ disebutkan wa aluman, di situ disebutkan pada kitab Tafsir Shawi disebutkan qalu innama makata innama fasaru bidzalika liyasduqa bikulin minal qawlaini awaluma hal kana mutajian fil masjid aw fi bati umihani wa fil haqiqati la tukhalifu li annahu ala qawli bi annahu kana fi baiti umihani laqad iqtamradu al malaikatu wa ja'u bihi ilal masjidi wa syaqa sadrahu hunaka summa atau lahu bil buraqi ba'da dalika. Sejarah peristiwa yaitu Isra Mi'raj ini diawali dari Masjidil Haram yaitu kota Mekah, di mana di sini adalah dalam keadaan apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur di masjid atau di rumah Ummi Hani, dalam keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di rumah Ummi Hani, yang kemudian ketika di rumah Ummi Hani, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat dan kemudian para malaikat itu melewati bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid yaitu Masjidil Haram yang awalnya adalah dari rumah Ummi Hani. Kemudian ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para malaikat menuju ke Masjidil Haram, kemudian mereka yaitu para malaikat membelah dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram tersebut. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak kepada oleh mereka yaitu para malaikat untuk mengendarai buraq, yaitu kendaraan ketika perjalanan Isra Mi'raj. Falam yahsul al-Isra illa minal masjidi. Maka di sini Isra Mi'raj Isra ini memang hanya dimulai perjalanan dari masjid yaitu Masjidil Haram. Fal ula lil mufassiri ayyabqa illa bihi an ala dhahiriya. Maka pendapat yang pertama bagi seorang mufassir adalah bahwa yang dimaksud di situ adalah dhahirnya, yaitu dhahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan Isra dari masjid namanya Masjidil Haram. Wa kana al-masjidu indaka biqadril matafi
summa wasa'ul muluku. Ketika itu Masjidil Haram ini adalah tempat perkiraan, yaitu mulai tempat tawaf, yaitu tempat mulai perjalanan dari mulainya atau startnya perjalanan, yaitu berangkatnya peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diluaskan perjalanannya oleh para malaikat-malaikat. Wa uluman wasafi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama kali yaitu meluaskan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakanu yashtaruna duwara Makkah wa yadkhuluna fi. Mereka para sahabat itu kemudian mereka semua adalah melewati lingkaran-lingkaran yang ada di kota Mekah, dan kemudian para sahabat kemudian masuk di kota Mekah tersebut. Kemudian pada kitab tafsir Shawi di sini disebutkan Masjidil Aqsa huwa awalu masjidin bunya fil ardi ba'da Makkah. Masjidil Aqsa yaitu Palestina, masjid yang ada di kota Palestina, yaitu masjid yang pertama kali dibangun. Masjid yang pertama kali dibangun di bumi setelah Ka'bah. Jadi masjid yang pertama dibangun adalah Ka'bah, setelah Ka'bah masjid yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Banahu Adamu ba'da'an bunyal Ka'batu. Ka'bah adalah suatu masjid yang dibangun oleh Nabi Adam setelah dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jangka waktu atau terpat waktu 40 tahun. Jadi yaitu di sini adalah Nabi Adam itu adalah membangun Ka'bah, dibangun oleh Nabi Adam, kemudian setelah itu diteruskan bangunannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hikmatu fil isra'i bi ila baitil muqaddasi liyudhira syarafahu ala jamil anbiya'i wal mursalin. Kenapa di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dari Masjidil Haram, yaitu Isra-nya sampai ke dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa sampai Masjidil Aqsa? Di sini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalahkan atas semua nabi dan semua rasul. Jadi semua nabi dan semua rasul itu semuanya adalah mulia. Tapi yang paling mulia, nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu shalla bihim imaman fi makanin. Mengapa begitu? Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dan beberapa nabi dan beberapa rasul? Karena mereka, para nabi dan para rasul, mereka semua sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah sebagai imamnya bagi mereka para nabi dan para rasul. Wa sya'nul ladzi yataqaddamu al-insani fi baitihi yakunu huwa sultan, dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang didahulukan. Di dalam rumahnya ia didahulukan untuk dia adalah didahulukan untuk melaksanakan untuk melaksanakan yaitu peristiwa Isra. Yakunu huwa sultanu li'anna sultana law ataqaddum ala ghairihi mutlaqan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ibaratnya adalah sebuah ratu, di mana ratu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah dipersilahkan untuk lebih dahulu, yaitu menjadi seorang imam dari para nabi dan para rasul. Waliyazula ala ummati al-mahsyara, dan juga tujuannya adalah untuk mempermudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk mempermudah supaya dia adalah Nabi Muhammad bersama dengan umatnya besok di padang mahsyar. Khaisu diaqadamu fihi, di mana adalah delamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diletakkan di suatu tempat namanya padang mahsyar. Fa innal khalqa yuhsyaruna hunaka, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah
dikumpulkan di suatu tempat, yaitu pada mahsyar, di mana yang pertama kali melewati atau delamaan atau kaki yang pertama kali yang meletakkan kaki di padang mahsyar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan qauluhu alladzi barakna khalahu ay barakatan dunyawiyatan bisimari wal anari kama qala al mufassiru, di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekitarnya, yaitu sekitar peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keberkahan dunia, yaitu yang berupa yaitu berupa buah-buahan dan sungai-sungai yang ada di Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, seperti halnya yang dipendapat oleh seorang mufassir atau ahli tafsir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.